Pernah kebayang nggak gimana ceritanya selembar kertas bisa mengubah nasib sebuah bangsa? Nah, pada tanggal 11 Maret 1966, ada selembar surat yang diterbitkan di Indonesia. Kelihatannya sih, ya dokumen biasa aja. Tapi, jangan salah, surat ini ternyata jadi pemicu pergeseran kekuasaan yang luar biasa dramatis dan dampaknya terasa puluhan tahun ke depan. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya selembar kertas doang bisa punya kekuatan sehebat itu? Kok bisa? Itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng di sini. Oke, buat menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Kita harus paham dulu, ini dokumen apa sih sebenarnya, dan suasana waktu itu lagi kayak gimana. Dokumen ini namanya Supersemar. Itu singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Sesuai namanya, ya ini surat perintah resmi dari Presiden Soekarno yang dikeluarkan pas tanggal 11 Maret 1966. Kondisinya waktu itu lagi genting banget, negara diambang kekacauan setelah gejolak politik yang besar. Tentu aja ya, dokumen sepenting ini nggak muncul tiba-tiba dari langit. Ada pemain-pemain utamanya nih, ada 3 pihak yang perannya krusial banget dalam lahirnya surat yang mengubah peta politik ini. Yuk kita kenalan sama mereka. Pertama, tentu ada si pemberi perintah, Presiden Soekarno. Beliau kan presiden pertama kita, dan waktu itu posisinya lagi sulit banget. Lalu, siapa yang menerima perintahnya? Nah ini dia, Letnan Jenderal Soeharto. Saat itu, beliau adalah tokoh militer yang punya posisi penting dan dapat tugas buat memulihkan keamanan nasional. Jadi, dia ini sosok yang dianggap bisa menenangkan situasi. Nah, disinilah ceritanya makin seru. Gimana surat ini bisa sampai dari Soekarno ke Soeharto, bukan dikirim pakai pos tentunya. Ada 3 jenderal yang jadi kurirnya, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud. Mereka inilah yang membawa surat itu dalam perjalanan super penting dari Istana Bogor, tempat Presiden Soekarno berada, langsung ke Jakarta, ke tangan Soeharto. Oke, sekarang kita udah kenal sama pemain-pemainnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya surat ini bisa jadi kunci yang membuka pintu pergeseran kekuasaan yang sebesar itu? Jawabannya ada di isi suratnya. Ada satu kalimat sakti di dalam Supersemar yang mengubah segalanya. Kalimat itu memberi wewenang ke Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Coba deh pikirin sebentar. Dianggap perlu. Ini kan frase yang luas banget ya. Bisa diartikan macam-macam. Ibaratnya, ini kayak ngasih cek kosong. Kekuatannya jadi hampir tanpa batas. Nah, dari sinilah pintu terbuka lebar untuk sebuah era baru yang kita kenal sebagai Orde Baru dengan Soeharto di puncak pimpinan. 1 hari, 1 surat. Tapi efeknya bukan main. Konsekuensinya terasa sampai puluhan tahun kemudian. Sekarang, yuk kita lihat warisan jangka panjang dari surat perintah tersebut. Era Orde Baru ini, yang akarnya dari Supersemar, berkuasa lebih dari 30 tahun. Bayangin, 30 tahun lebih. Itu waktu yang lama banget loh. Cukup untuk membentuk satu generasi penuh dan benar-benar mengubah wajah masyarakat Indonesia. Dan warisannya itu kompleks. Kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi, Orde Baru memang berhasil membawa stabilitas setelah periode yang kacau balau. Pembangunan ekonomi juga digenjot habis-habisan. Tapi, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Kebebasan politik dibatasi, media dikontrol dengan ketat. Dua-duanya ini fakta dan bagian dari sejarah Orde Baru. Oke, setelah melihat semua itu, pertanyaannya sekarang, terus apa pelajarannya buat kita hari ini? Masih relevan nggak sih cerita Supersemar ini? Ada satu kutipan menarik dari politisi senior, Ridwan Hijam, yang bilang kalau peristiwa ini jadi pengingat buat kita semua. Pengingat tentang apa? Tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Apalagi di saat-saat genting, ketika negara lagi krisis, keputusan besar seringkali harus diambil cepat. Nah, disitulah transparansi jadi super penting, supaya kekuasaan yang besar itu nggak disalahgunakan. Jadi, kalau mau disimpulkan, pelajaran utama dari Supersemar itu apa? Mungkin ini. Sejarah besar itu seringkali lahir dari momen-momen yang kelihatannya kecil. Selembar kertas, satu keputusan di tengah tekanan, ternyata dampaknya bisa terasa lintas generasi. Dan ini sekali lagi membuktikan, transparansi dalam politik itu bukan main-main pentingnya. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Supersemar itu kan produk dari situasi penuh tekanan di masa lalu. Coba deh kita lihat kondisi dunia sekarang, dengan skala ketegangan politik dan perubahan yang serba cepat. Kira-kira ada nggak ya momen Supersemar versi zaman sekarang yang lagi terjadi di depan mata kita, yang bakal menentukan nasib kita di masa depan? Nah, itu dia pelajaran sejarah yang paling hidup, bukan? Ini harus kita buka, sekarang sudah waktunya kita buka. Jadi jangan salah paham, Bung Karno, Pak Harto itu satu. Jadi ada yang Saya bilang tuh baca buku di bawah bendera revolusi. jadi yang bilang kudeta tuh nggak ada itu. Tidak bener, masa Pak Harto mengkudeta?
bapaknya sendiri. bapaknya sendiri. Iya, iya, Tidak iya. benar. Bung Karno yang memberikan. Maka istilahnya karena Super Semar itu adalah pengamanan, Ya. ya toh maka dibentuklah pengamanan. Apakah pernah disakiti Pak Harto? Bung Karno? Enggak. Istilahnya diselamatkan. Diselamatkan di mana? Di Bogor, di Istana Batu Tulis.